Saat ini Kang Fuad mau membahas tentang fakta unik sapi, yaitu sapi memiliki 4 lambung atau disebut juga dengan lambung jamak. Sapi memiliki sistem pencernaan yang kompleks, maka dari itu mereka termasuk jenis hewan ruminansia atau disebut juga poligastrik yang berlambung jamak. Pada awalnya ketika sapi lahir atau anakan sapi ketika pedet, itu pedet memiliki lambung tunggal ya ketika lahir. Namun pada perkiraan umur 3 bulan akan berubah menjadi lambung jamak, yaitu berjumlah 4 komponen ya, 4 komponen perut, yaitu yang pertama itu adalah perut besar atau disebut dengan rumen. Kemudian yang kedua, komponen kedua yaitu retikulum atau disebut dengan perut jala. Jadi tidak heran kalau di dalam rumen sapi itu ada seperti jala handuk ya, itu atau babat. Kemudian komponen yang ketiga yaitu disebut dengan omasum atau perut buku, yaitu rumen yang berbentuk lapisan-lapisan seperti lembaran buku ya. Kemudian yang keempat yaitu abomasum atau perut sebenarnya. Selanjutnya, apakah setiap lambung itu memiliki fungsi yang sama antara lambung pertama atau disebut dengan rumen dan lainnya itu memiliki fungsi yang sama atau tidak? Itu merupakan sebuah pertanyaan, dan itu setiap komponen itu memiliki peran yang berbeda ya. Rumen berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang udah ditelan. Jadi sebelum dilakukan pencernaan itu biasanya pakan akan ditampung di rumen atau tempat penampungan sementara ya. Kemudian yang kedua yaitu retikulum, itu berfungsi sebagai tempat pencampuran makanan dengan enzim ya. Jadi untuk setelah ditampung di dalam rumen, kemudian pakan akan dicampur di bagian retikulum ya, dibantu dengan enzim yang ada di dalam pencernaan sapi. Selanjutnya yang ketiga itu omasum, itu berfungsi membantu menghaluskan makanan secara kimiawi ya. Setelah disimpan kemudian dicampur, kemudian dihaluskan, diperhalus lagi yaitu di bagian omasum. Sedangkan obamasum berfungsi sebagai perut sebenarnya, karena di sini organ pencernaan ruminansia secara kimiawi bekerja pepsin dan HCl. Jadi maka ketika kita mengalami pedet, kita mengalami buncit ya, itu biasanya itu karena kesusahan mencerna makanan, karena pada waktu pedet itu organ pencernaannya belum sempurna. Makanya ketika dikasih makanan yang keras seperti jerami, itu dia akan buncit karena perutnya kelelahan untuk mengunyahnya, mencampurnya. Maka alangkah baiknya ya, itu pakan yang akan kita berikan itu kita tracer atau kita cacah untuk membantu meringankan kerja pencernaan daripada
omasum, yaitu membantu menghaluskan ya. Lebih baik apabila makanan tangsum yang kita berikan itu kita fermentasi dulu untuk lebih memudahkan kerja dari pencernaan sapi itu sendiri. Jadi kuncinya untuk menghasilkan sapi dengan perut ideal itu perlu adanya bantuan dari luar, baik itu chopper dicacah maupun dengan fermentasi untuk membantu pencernaan sapi lebih gampang dan mudah, lebih ringan. Demikian mengenai fakta tentang lambung sapi dan fungsinya. Semoga ini bermanfaat untuk para peternak, lebih-lebih untuk peternak pemula. Selamat beternak, semoga ternak kita semua sehat dan keluarga kita semuanya sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, Kang Fuad. Apabila ada tutur kata yang kurang jelas, Kang Fuad minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.